Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat kita semuanya. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hingga kalau kita boleh hadir, kita boleh sehat, kuat. Semuanya karena anugerah dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan angkat satu lagu yang mengatakan hadirat-Mu memenuhiku. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
padaku. Jangan pernah Engkau melepaskanku, karena cinta-Mu yang luapkanku. Hembuskan nafas-Mu di hidupku. Jangan ambil roh-Mu daripadaku, karena hanya Engkau melepaskanku. Biarlah ku hidup di perkenan-Mu, hingga ku jadi kesukaan-Mu. Jangan ambil roh-Mu daripadaku, jangan pernah Engkau melepaskanku. Hanya cinta-Mu yang hidupkanku. Hembuskan nafas-Mu di dalamku. Jangan ambil roh-Mu daripadaku, jangan pernah Engkau melepaskanku. Biarlah ku hidup di perkenan-Mu, hingga selamanya. Jangan ambil roh-Mu daripadaku, jangan pernah Engkau melepaskanku. Cinta-Mu yang Tuhanku. Hembuskan nafas-Mu di dalamku. Jangan ambil roh-Mu daripadaku, jangan pernah Engkau melepaskanku. Biarlah ku hidup di perkenan-Mu, ku jadi kesukaanku. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang boleh mengizinkan kami boleh lagi ada pada malam hari ini, datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kesempatan yang indah malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini, dari pertama pertengahan sampai selesainya ibadah ini Tuhan. Jadilah seturut mau dan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini, menguasai kami, setiap kami jemaat-Mu Tuhan, yang hadir datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Yang merasakan sukacita, mari kita lambaikan tangan. Puji Tuhan, dan kita akan lebih lagi untuk memuji Tuhan, dan kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya.
yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh ku pasti menang. Mari kita bangkit berdiri. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masih memuji Tuhan. Dan kita akan lagi satu pujian yang mengatakan, ku kan terbang. Haleluya. Firman
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita, roh, jiwa, tubuh kita serahkan pada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Hanya Engkau Allah yang hidup. Lebih baik di pelataran. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
berbaring di pelataran-Mu Tuhan. Kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan, bahkan terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami malam hari ini, apapun yang kami lakukan malam hari ini, biarlah menjadi persembahan yang berkenan pada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kami, melayakan kami, mengurapi kami semua, sehingga firman yang kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, untuk kami pakai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang mungkin banyak dari kita sudah tahu siapa tokoh ini. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Raja Manasye. Nama Manasye ini ada beberapa kali muncul dalam Alkitab. Yang paling terkenal mungkin adalah suku Manasye, putra sulung dari Yusuf, anak Israel. Nah, Manasye adalah salah satu suku yang menerima tanah perjanjian dari 12 suku. Kemudian ada juga Manasye yang lain, yaitu salah seorang yang keluar dari pembuangan Babel bersama dengan Ezra. Itu adalah Manasye yang lain. Kemudian ada Manasye yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu raja ke-14 dari orang Yehuda, Raja Yehuda yang ke-14, seorang putra dari Raja Hizkia. Nah, tentunya setiap tokoh dalam Alkitab kita bisa pelajari dua hal, ada yang baik dan ada yang kurang baik. Nah, malam hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-33. 2 Tawarik pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri. Saya akan membacakannya dan kita semua mengikuti di Alkitab kita masing-masing. 2 Tawarik pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ada beberapa pelajaran yang akan kita pelajari, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari Raja Manasye ini. Yang pertama adalah di ayat yang pertama ya dan yang kedua, saya akan bacakan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari depan Israel. Nah, kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengetahui siapa Raja Hizkia, ayah dari Raja Manasye ini. Raja Hizkia adalah seorang raja yang cukup terkenal di kalangan orang Israel dalam sejarah raja-raja Yehuda. Cukup terkenal karena sebuah pembaharuan yang dilakukan. Salah satu peristiwa yang paling terkenal yang dilakukan oleh Raja Hizkia, ayah dari Raja Manasye ini adalah dia merayakan Paskah setelah berpuluh-puluh tahun dilalaikan oleh bangsa Israel, yaitu sejak Raja Salomo tidak pernah lagi diadakan Paskah. Kemudian ada usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Hizkia, yaitu ia kembali membuka bait Allah yang sudah ditutup oleh raja sebelumnya.
Dia menghilangkan, menghapuskan semua penyembahan berhala yang ada di tanah Yehuda waktu itu. Kemudian ada juga yang paling terkenal, mungkin kita paling hafal cerita ini, yaitu ketika Tuhan memberi 15 tahun kemurahan kepada Raja Hizkia. Ketika ia memohon kepada Tuhan, ketika ia mengatakan, Tuhan sudah melihat apa yang sudah saya lakukan. Ketika ia sakit, ketika seorang nabi datang mengatakan bahwa kamu akan mati, sampaikan satu pesan kepada keluargamu. Tetapi Tuhan melalui nabinya menyampaikan bahwa ada 15 tahun lagi yang akan diberikan kepada Raja Hizkia. Nah, Raja Manasye ini memerintah cukup lama di bangsa Israel, sekitar 55 tahun. Seorang arkeolog Alkitab bernama Edwin R. Thiele dari Universitas Chicago. Dia adalah seorang profesor Perjanjian Lama, khususnya dalam penelitian bidang kronologi kerajaan Israel kuno, menuliskan bahwa 10 tahun di awal pemerintahannya itu Raja Manasye memerintah bersama-sama dengan ayahnya, yaitu Raja Hizkia. Di sini kita bisa melihat bahwa Raja Hizkia telah mempersiapkan Raja Manasye sebelum Tuhan memanggil dia, sebelum Tuhan mengumpulkan dia kepada kaum leluhurnya. 10 tahun awal pemerintahan dari Raja Manasye itu diungkapkan oleh Edwin, seorang arkeolog dari Universitas Chicago ini, bahwa 10 tahun awal pemerintahannya itu dia memerintah bersama dengan ayahnya. Berarti dia sudah dipersiapkan oleh ayahnya. Tetapi kenapa kenapa Manasye di ayat-ayat selanjutnya tidak seperti ayahnya yang berbalik dengan sepenuh hati seperti Daud leluhurnya? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan kita meninggalkan nilai-nilai yang baik yang ditanamkan oleh orang tua kita, yang diajarkan di rumah kita ketika kita keluar, ketika kita sudah meninggalkan rumah, hanya karena mau ikut tren. Tren waktu itu yang ada di sana adalah penyembahan berhala. Jadi Manasye juga ikut menyembah berhala, seperti dituliskan di situ, dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan Israel. Dia mengikuti kehidupan orang-orang bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ketika harusnya Hizkia sudah memberikan contoh yang baik, tetapi kenapa ketika Raja Manasye memerintah seperti terbalik begini? Langsung diadakan kembali penyembahan berhala, dibangun kembali tugu-tugu berhala. Bahkan Raja Manasye ini mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa. Apakah Raja Hizkia gagal mendidik anaknya? Menurut saya tidak. Karena fenomena ini sudah sejak awal ada di Israel. Kadangkala sudah dihapuskan, ada raja memerintah, kemudian ada lagi. Itu karena Israel atau Yehuda khususnya itu berada di bawah pemerintahan Raja Asyur. Nah, yang tren waktu itu adalah penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala yaitu menyembah patung, tetapi masa kini banyak juga berhala-berhalanya orang Kristen. Nah, penyembahan berhala adalah satu sistem penilaian yang kita buat di pikiran kita, di imajinasi kita untuk menilai mana yang lebih penting. Atau sederhananya, kalau ada yang lebih penting dari Tuhan, maka itu menjadi berhala. Apa-apa saja saat-saat ini yang menjadi lebih penting daripada beribadah, menjadi lebih penting daripada duduk di kaki Tuhan. Kalau pekerjaan sudah menjadi lebih penting dari Tuhan, maka pekerjaan menjadi berhala.
Kalau hobi kita, kalau kesukaan-kesukaan kita menjadi lebih penting dari Tuhan, ketika kita melakukan hobi kita, kita sudah tidak bisa berhenti, waktu-waktu doa kita sudah tidak ada, maka itu pun menjadi berhala. Ada juga pelayanan. Mungkin kalau kita melayani atas nama Tuhan, tetapi karena kita terlalu sibuk untuk melayani, tidak ada lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Intinya, apapun yang membuat Tuhan menjadi lebih rendah, intinya begini, misalnya yang tinggi ini bukan lagi Tuhan begini, berarti yang ini menjadi berhala. Itu yang perlu kita ingat. Raja Hizkia sudah tidak mau menyembah Tuhan lagi. Dia sudah menjadikan berhala sebagai Tuhannya. Padahal Tuhan sudah berfirman di situ, di ayat yang ke-7 dikatakan di situ, ia menaruh juga patung berhala yang dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Jadi dia menaruh berhalanya di bait Allah, menaruh sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi ini yang akan menjadi perenungan kita bersama. Jangan sampai ada hal yang membuat Tuhan derajatnya lebih bawah, yang membuat Tuhan menjadi tidak lebih penting lagi. Itu yang bisa diartikan sebagai berhala untuk saat-saat ini. Mari, walaupun dalam kegiatan kita yang begitu padat, sempatkan sedikit waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak merasa diduakan. Siapa yang tidak sakit hati kalau diduakan tuh? Pasti kita anak-anak muda, mungkin kalau ada yang menjalin satu hubungan, ketika diduakan mungkin dia akan sakit hati. Begitupun Tuhan kita. Jangan sampai berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi berhala. Makanya jangan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Jangan sampai Tuhan sudah melihat, Tuhan takut jangan-jangan kalau saya kasih berkat, dia sudah tidak ingat saya lagi, tidak ingat Tuhan lagi. Apa-apa yang menjadi tren saat ini yang membuat kita melupakan nilai-nilai yang baik yang sudah diajarkan orang tua kita, yang membuat kita melupakan bahwa di atas segalanya itu adalah Tuhan, tidak ada yang lebih di atas lagi. Mungkin kita sebagai anak-anak muda berpikir, kenapa orang tua saya terlalu mengekang, dibilang ini, dibilang itu. Tetapi kadang-kala kita tidak suka, kenapa saya harus dikasih begini, dikasih begitu. Itu semua untuk kebaikan kita. Sehingga ketika kita keluar bergaul, ketika kita sudah tidak berada di rumah, hidup kita tidak jauh dari Tuhan. Pelajaran juga untuk kita para orang tua. Pasti kita semua tidak hanya memperhatikan anak-anak kita waktu di rumah, tetapi dengan siapa mereka berjalan, dengan siapa mereka bergaul, itu juga perlu kita perhatikan. Hal yang kedua yang akan kita pelajari dari seorang Raja Manasye adalah jangan mengabaikan. Jadi hal yang pertama yang tadi adalah jangan melupakan nilai-nilai yang baik karena sebuah tren. Karena karena kita tidak mau berbeda, karena kita suka mau dengan seperti orang lain. Orang lain melakukan ini, kita juga melakukan itu. Padahal orang tua kita sudah mengingatkan, tetapi karena itu kita bisa melupakan apa yang orang tua kita sudah tanamkan dalam hati kita. Raja Hizkia gagal meneruskan pemerintahan yang sudah dibangun oleh Raja Manasye, gagal meneruskan pemerintahan yang sudah dibangun oleh Raja Hizkia dengan begitu rupa. Ia lebih memilih untuk mengikut ala-ala asing yang ada di bangsa Israel. Hal yang kedua adalah jangan mengabaikan teguran atau peringatan yang kita anggap mungkin kecil
Tuhan cuma kasih ingat-ingat, tapi kita tidak tahu dampaknya sebesar apa. Kita belajar dari Manasye ini di dalam di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13, ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Aku akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggu dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Tuhan menegur Manasye. Cara Tuhan menegur itu bermacam-macam. Kadang dari orang-orang di sekitar kita, kadang dari firman Tuhan juga, kadang dari suara hati kita. Tetapi apa yang membuat kita tidak berhasil menangkap pesan itu, tidak berhasil menangkap peringatan itu, atau tidak berhasil merespon dengan baik peringatan itu? Karena yang pertama, kita tidak melatih diri kita. Kita sudah terlalu terbiasa di dalam kehidupan yang seperti itu. Karena Manasye sudah terbiasa, atau yang biasa kita dengar istilah sekarang, enjoy, terlalu enjoy di dalam kehidupan penyembahan berhalanya. Sehingga Tuhan sudah memperingatkan lewat nabi-nabinya, lewat hamba-hambanya. Tetapi Manasye tidak mau mendengar. Dia tidak menyangka akan sebegitu besar dampak yang ditimbulkan karena dia tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Kalau kita tidak melatih diri kita untuk mau mendengar, maka kita akan gagal untuk menangani apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang-orang di sekitar kita memberikan kita masukan, nasihat, terus kita anggap, aduh, tidak cocok sama saya, ini firman ini kurang cocok sama saya. Padahal itu untuk kita, untuk mengingatkan kita supaya kita tidak salah langkah. Kita melihat Manasye ini menyepelekan apa yang sudah Tuhan beritahukan kepada mereka. Tuhan terlalu sayang kepada mereka. Dikasih tahu dulu baru dihukum. Biasanya sudah hukum saja, tidak usah dikasih tahu supaya sadar sendiri. Tapi ini Tuhan memberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi Manasye semakin menyesatkan bangsa Yehuda, sehingga Tuhan mendatangkan Raja Asyur. Tuhan mendatangkan Raja Asyur untuk membelenggu dia. Nah, kalaupun kita sudah terlanjur ada di dalam hal-hal tersebut, penyembahan berhala, melupakan Tuhan, tidak mau mendengarkan teguran, apa yang perlu kita lakukan? Hal yang menarik dari kehidupan Manasye ini adalah berbaliknya ia. Ia berbalik kepada Tuhan. Kalau kita sudah ada di posisi atau kondisi tersebut, jangan merasa saya sudah tidak layak. Lebih baik saya begini-begini terus. Jangan sampai juga Tuhan sudah tidak mau menerima saya. Belajar dari Manasye. Dalam keadaan yang terpuruk di Babel, ia berdoa kepada Tuhan. Itu di dalam ayat yang ke-12 dan ayat 13, itu ayat pokok kita. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya.
Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jadi di sini kita melihat dalam keadaan terdesak dia baru ingat Tuhan. Jadi pelajaran yang selanjutnya juga jangan sampai dalam keadaan terdesak kita baru ingat Tuhan. Kita baru ingat, oh Tuhan, saya sudah terlalu jauh. Padahal Tuhan sudah kasih peringatan. Tuhan sudah kasih peringatan dari awal, tapi kita justru tidak mau mendengar. Dalam keadaan terdesak baru kita mau sadar. Itu sangat menyakitkannya. Dia harus dibawa ke Babel, dibelenggu dan segala macamnya. Mengalami suatu penganiayaan, baru dia mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Baru dia sadar bahwa oh selama ini saya yang salah. Tetapi yang baik dari Manasye ini adalah dia tidak ragu mencari Tuhannya. Dia tidak ragu kembali datang kepada Tuhan dalam keadaan yang seperti itu. Ketika kita membaca di 2 Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, di situ dituliskan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manasye. Atau kita baca ya. Di 2 Raja-Raja 21 di 2 Raja 21 ayat yang pertama, ayat yang kita baca mulai ayat yang kelima mulai. Ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Kemudian ada satu lagi yang menurut saya paling sadis. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak sehingga dipenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita baca, ini adalah masa yang paling kelam setelah mungkin masa pemerintahan Yerobeam bin Nebat. Ini adalah masa yang paling kelam bagi bangsa Yehuda. Karena kalau kita baca, penyembahan sudah rusak, ada kekerasan dari pemerintah yang tidak bersalah pula yang dibunuh, dicurahkan darahnya. Kalau kita pikir-pikir, ini hal yang sangat luar biasa. Tetapi Manasye menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak baik, hal yang salah. Dia tidak takut dan ragu datang kembali kepada Tuhannya. Dia datang merendahkan diri dan berdoa. Dalam keadaan yang terdesak, dia menyadari semua yang dia lakukan itu bukanlah hal yang baik, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Nah, mungkin hal-hal seperti ini tidak kita lakukan saat-saat ini. Tidak ada kita menyembah berhala, tidak ada kita membunuh orang. Tetapi kalau kejahatan itu di dalam ada definisi kejahatannya di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Bacakan. Sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi segala macam yang
segala sesuatu yang muaranya untuk ego, untuk kepentingan kita, itu adalah perbuatan jahat. Jadi tidak perlu sesadis ini, sesadis Manasye harus membunuh orang-orang baru dibilang jahat. Segala sesuatu yang bermuaranya itu sama kita, ego kita, maka di situ yang namanya juga perbuatan jahat. Ada iri hati. Mungkin kita melakukannya seolah-olah untuk orang lain, untuk umum, tetapi kalau muaranya hanya ego kita, maka itu juga disebut kejahatan. Tetapi apakah kita akan tinggal terus di dalam kejahatan itu? Mari sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Raja Daud dalam keadaan yang terpuruk ketika Nabi Nathan datang di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Ketika ia ditegur oleh Nabi Nathan, ia mau mendengar teguran Nabi Nathan. Dia merendahkan diri kepada Tuhan. Dia tidak ragu untuk datang memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membuang kita ketika kita datang di hadirat-Nya untuk memohon pengampunan. Ketika kita datang mengakui semua kesalahan kita, ketika kita datang untuk memohon belas kasihan-Nya. Tuhan itu seperti Bapa di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana ketika anaknya dari jauh dia mendekapnya, dia tidak membuangnya. Sudah, kamu itu yang sudah membuat dirimu begitu. Harta yang saya berikan kamu bawa pergi, untuk apa kembali lagi? Tapi ayahnya mau menerima dia apa adanya. Apapun kondisi dan keadaan kita, jangan ragu untuk datang memohon belas kasihan kepada Tuhan. Walaupun kita merasa tidak layak, Tuhan lah yang akan melayakkan setiap kehidupan kita. Semua orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan yang paling fatal sekalipun. Tetapi apa yang Tuhan mau lihat? Kenapa Daud begitu menarik bagi Tuhan? Kenapa Daud begitu dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan berkenan kepada Tuhan? Kenapa Daud bisa begitu berkenan kepada Tuhan? Apakah Daud tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Bahkan itu sudah berlapis-lapis ya. Sudah mengambil istri orang, merencanakan kejahatan, membuat orang meninggal mati dalam peperangan karena keinginannya. Tetapi apa yang menarik bagi Tuhan adalah ketika ia datang merendahkan diri, mengakui setiap kesalahan yang dia lakukan. Itulah yang membuat Daud menjadi sangat berkenan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ketika kita bertobat, maka pertobatan itu seharusnya terus-menerus berjalan. Ada yang menjadi sebuah tindakan, atau karena Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah memberikan pengampunan dan pemulihan kepada kita. Jangan kita cuma berdiam diri saja. Lakukanlah hal-hal yang baik seperti yang Raja Manasye lakukan. Di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikan di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Ketika Tuhan sudah memulihkan kedudukannya menjadi raja, membawanya kembali ke Yerusalem, maka ia
melakukan satu tindakan yang baik. Ia mendirikan kembali tembok, menghancurkan segala tugu berhala. Dia berbalik dengan sepenuh hati. Jadi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Ketika Tuhan memulihkan kita, ketika Tuhan mengampuni kita, maka lakukanlah hal-hal yang baik, yang berguna bagi sesama kita. Usahakan kehidupan kita menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah lingkungan di mana kita bekerja, bersekolah, atau dimanapun kita berada. Tuhan, mereka akan melihat, oh, dia adalah anak-anak Tuhan. Kehidupannya, oh ternyata orang Kristen baik-baik. Tapi kalau kita Tuhan sudah mengampuni, lantas kita cuma berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa, mungkin itu kurang baik. Tetapi mari sebagai orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang yang sudah mendapat belas kasihan, lakukanlah hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Manasye merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Cara kita merendahkan diri banyak ya. Mungkin kita merendahkan diri dengan berpuasa, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerukan nama Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan setiap permohonan kita. Puji Tuhan, malam hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada kita semua, mengajar dan mengingatkan saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang tidak melupakan Tuhan, walaupun kondisi dan keadaan di sekitar kita tidak seperti yang kita inginkan. Orang-orang mungkin tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak, ketika kita keluar, ketika kita sudah ada di tempat-tempat lain, mari tetap pelihara kesetiaan kita kepada Tuhan dan jangan pernah mengabaikan atau melalaikan setiap teguran yang Tuhan berikan kepada kita, baik melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kita, atau melalui suara hati kita. Mari kita menjadi orang-orang yang peka. Dan kemudian ketika kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, kejahatan atau penyembahan berhala kita, ada yang kita jadikan lebih penting lagi dari Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, berdoa, dan lakukanlah hal-hal yang baik ketika kita sudah menerima belas kasihan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi milik bagian kita semua dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Allah bagaimana seorang raja, yaitu Raja Manasye, dia melakukan hal yang jahat pada pemandangan Tuhan. Tetapi ketika dia sadar akan keadaan itu, nanti dia sadar ketika dia sudah terbelenggu, dia dibawa oleh Raja Asyur. Nah, hal yang sama mungkin kita lakukan dalam hidup ini. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sehingga ada akibat atau dampak yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi apakah hal itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan? Biar kita sadar bahwa sesungguhnya hanya pada Tuhan ada pengampunan. Ketika kita datang kepadanya dengan segenap hati kita mengakui segala pelanggaran kita, segala dosa kita. Alkitab katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan tinggalkan akan beroleh belas kasihan. Itulah yang dilakukan oleh Raja Manasye. Dia melunakkan hati Tuhan ketika dalam keadaan yang terjepit sekalipun, dan Tuhan mendengarkan doanya. Mari kekasih di dalam Tuhan menjadi pengajaran bagi kita supaya kita lakukan hal yang benar. Ada kesempatan bagi kita, kalau kita melakukan dosa kita akui, dan tidak sekedar kita akui tapi kita tinggalkan, artinya kita bertobat dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Tadi kita dengarkan bahwa ketika Raja Daud telah melakukan dosa di hadapan Tuhan, Nabi Nathan datang memperingatinya dan dia bertobat. Dia merendahkan diri dan dia katakan, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Hal yang begitu fatal kalau seseorang telah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah undur dari seseorang, maka roh apa yang masuk? Raja Saul, ketika roh Tuhan undur, maka roh iblis, roh setan masuk. Tapi mari kekasih di dalam Tuhan, kita serahkan hidup kita, kita akui setiap segala kesalahan kita. Alkitab katakan, jikalau dosamu merah kernisi sekalipun, itu akan diputihkan, disucikan oleh Tuhan. Kalau kita akui dan kita tinggalkan, kita nyanyikan terus pujian ini. Dan dengan kasih Kristus, saya persilakan Pendeta Agung untuk memimpin kita dalam doa. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang pagi ini. Jadilah padaku seperti yang pagi ini. Padaku seperti yang pagi ini. Pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang oleh perkenanannya kami boleh ada di tempat ini. Bersama-sama kami menikmati Tuhan, dan kami percaya Tuhan pun juga menikmati keberadaan kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, yang sudah menegur kami, supaya kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami bersyukur karena kami diberitahukan
bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa mengampuni. Selama kami mengakui di hadapan Tuhan, meminta ampun di hadapan Tuhan, maka oleh kuasa darahnya kami diampuni, kami disucikan kembali. Karena itu kami minta Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, tetaplah berdiam di dalam hati kami, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah seluruh kehidupan kami, perjalanan hidup kami, menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi teladan dimanapun kami berada. Dan satu hal kami rindukan, biarlah masing-masing pribadi kami bisa menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah hikmat Allah semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga dimanapun, kapanpun hamba-Mu melayani, kuasa Tuhan dinyatakan. Memberkati juga seluruh keluarga Ibu Gembala di tempat ini. Biarlah hari lepas hari kuasa Tuhan menjadi nyata bagi hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Untuk pundi-pundi merah akan diserahkan untuk musyawarah daerah GPDI. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, aku diberkati, aku dilimpahkan. Haleluya. Sedia bagiku, alasanmu limpahkan
Puji Tuhan, semoga kita merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, baik kita yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah secara live streaming. Dan untuk saat ini kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Gereja Pantekosta di Indonesia, Ibadah kami ucap. Inilah jadwal kegiatan hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 6:30. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian hamba Tuhan Sofianti. Musik Alati Musik. Singers Ibu Yohana Medi dan Ibu Olive Sibuaya. Rebana Angel, Erin dan Ein. Multimedia tim Multimedia. Kolektan Ibu Sumarni Muntuan dan Ibu Herni Sondak. Aser, Bapak dan Ibu Musa 1. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Yusda Yonas. Musik Alati Musik. Singers Bapak Daniel Siahaan dan Ibu Hernita Ismei. Rebana, Vena, Cherry dan Vanessa. Multimedia tim Multimedia. Kolektan Ibu Rini Siahaan dan Ibu Rita. Aser, Bapak dan Ibu George Wenas. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dukung dan doakan pelaksanaan musyawarah daerah GPDI Sulawesi Barat tahun 2022. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah ini pada malam hari ini. Nanti kita akan angkat satu pujian. Haleluya. Ibu Gembala.
Bapa, hanya Engkau yang layak menerima pujian dan hormat. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami dapat berbakti kepadamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang telah hadir malam hari ini, baik yang ada di gedung gereja ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka. Berkat yang sama akan menjadi bahagian kami. Dan ketika ada yang sakit, kami percaya kuasa firman-Mu telah menyembuhkan. Kami berdoa buat Bapak kekasih Bapak Nakamura. Kami mohon tangan Tuhan terulur mencapai, biarlah kerana segala sakit penyakit yang diderita di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan kuatkan, sehat-sehatkan senantiasa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Sebelum kami berpisah, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang mengikuti kegiatan Pesparawi di Yogyakarta. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, kuatkan mereka, biarlah mereka dapat memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kami percaya Tuhan menyertai. Seluruh peserta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan berpisah. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita semua, menyertai kita dalam perjalanan ke rumah, bahkan menyertai kita sepanjang malam ini. Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggu kita. Kita dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini. Ampuni segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu dan sempurnakan ibadah kami. Kami akhiri di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Kasih setiamu nyata bagiku.
Rintangi